Pemirsa, apa yang menyebabkan harga minyak melonjak dan bagaimana prospek harga minyak ke tahun 2023? Untuk mengulasnya kita sudah terhubung dengan pengamat energi Pak Mamit Setiawan. Selamat siang Pak Mamit. Selamat siang Mas, selamat siang pemirsa. Baik, baik Pak Mamit, kalau misalkan kita lihat berada di level mana sebenarnya harga minyak jelang akhir tahun ini? Kalau kita lihat berdasarkan data ya, tahun ini sepertinya akan berada di level 85-an per barrel Mas, untuk WTI dan juga untuk minyak jenis Brent dan WTI lebih rendah lagi sekitar di level 80-an saya kira, karena memang saat ini kalau kita melihat bahwa pertama sini sudah terkait dengan perekonomian global juga sepertinya mengenai isu akan terjadinya resesi ini sudah mulai bergejolak sepertinya, dan juga kita tahu bahwa kemarin untuk permintaan minyak ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun Rusia dengan Ukraina masih belum selesai, tetapi dengan kondisi saat ini di mana memang rata-rata sudah mulai mulai melemah ya perekonomian, apalagi dengan China yang kemarin sempat lockdown cukup lama, meskipun saat ini sudah mulai dibuka kembali. Maka permintaan minyak akan global juga, minyak dengan global ini juga terus mengalami penurunan juga secara signifikan. Ditambah Amerika juga terus menggenjot produksi mereka juga, karena memang kita tahu bahwa kemarin ini kan harganya cukup tinggi ya, dan ini cukup membebani bagi masyarakat di sana juga, termasuk juga Uni Eropa gitu. Karena ini menyebabkan kemarin inflasi juga cukup tinggi di Eropa pasca kejadian pasca konflik Rusia Ukraina yang masih sampai saat ini belum selesai. Dan sepertinya juga OPEC juga sudah mulai mencoba untuk mengurangi mengurangi sih tidak ya, tapi mereka sepertinya tidak akan memompa menahan produksi mereka juga untuk terus meningkatkan menjaga harga minyak ya. Karena memang saat ini kalau kita perhatikan harga minyak ini memang bisa dikatakan ya sangat sulit diprediksi gitu, karena isu sedikit saja ya memang pasti akan ada perubahan harga. Oke, kalau selama perjalanan tahun 2022 ini sentimen apa yang menyumbang pengaruh paling besar terhadap harga minyak? Yang pasti adalah konflik Rusia Ukraina, pasti itu adalah penyumbang terbesar untuk perubahan harga minyak secara global ya. Kalau kita lihat di samping juga kemarin masalah lockdown di China yang memang masih mempengaruhi perekonomian nasional di China sebagai salah satu negara, bahkan negara terbesar untuk ekspor minyak bumi, itu juga waktu konsumen minyak bumi itu juga sangat mempengaruhi. Ditambah juga India juga yang memang kemarin sempat terpengaruh juga terkait dengan lockdown juga, dan pandemi kemarin adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi harga minyaknya, terutama dengan konflik Rusia Ukraina. Kalau konflik itu kemarin tidak terjadi ya mungkin harga minyak tidak akan terlalu berada di level yang cukup tinggi seperti yang kemarin ya. Tapi karena adanya konflik yang terus berkepanjangan, kekhawatiran akan kekurangan pasokan dan memang sudah terjadi, di mana kita lihat bahwa saat ini negara-negara Uni Eropa sudah kembali menggunakan batu bara sebagai salah satu sumber energi mereka setelah ketergantungan akan gas dari Rusia kemarin sangat berpengaruh. Maka ini membuktikan bahwa konflik Rusia Ukraina ini memang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap harga minyak secara global. Ditambah juga OPEC yang memang sampai saat ini mereka tidak berminat untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan demikian supply and demand ini kan jadi semakin terganggu ketika OPEC mencoba untuk tidak menambah produksi ataupun menambah produksi dengan jumlah yang kecil, tetapi di sisi lain demand-nya begitu besar. Maka secara otomatis kalau kita bicara tentang hukum ekonomi maka akan menyebabkan adanya kenaikan harga dunia. Itu saya kira faktor-faktor utama yang memang membuat harga minyak ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, berangkat dari faktor-faktor itu, Pak Mamit melihat juga ada faktor lain dari China yang mendorong harapan kenaikan permintaan bahan bakar, Amerika juga ketakutan karena cuaca juga. Kiranya proyeksi harga minyak dunia tahun depan akan seperti apa? Saya kira di tahun 2023 ini akan tetap tinggi ya, meskipun tidak setinggi di tahun 2022 kemarin ya. Prediksi saya dan juga analisa dari kami diperkirakan harga minyak tetap berada di level 85 sampai dengan 95 dolar per barrel, dengan asumsi bahwa perekonomian global tidak mengalami resesi yang cukup signifikan. Gitu kan ya, dalam artian karena kan diprediksikan di tahun 2023 ini secara global akan mengalami penurunan ya ekonomi secara global, dan ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Tetapi dengan kondisi saat ini di mana sepertinya Rusia Ukraina juga sudah mulai sedikit banyak akan mencoba mengarah ke perdamaian ya kan ya,
Terus juga kalau kita tahu bahwa China juga sekarang sudah mulai membuka untuk tidak lagi zero untuk COVID ya, mulai membuka. Terus juga kita lihat juga India juga sudah mulai bergeliat kembali perekonomiannya mereka. Maka saya kira di level 85 sampai dengan 95 itu harga minyak prediksikan di tahun 2023 yang akan datang, sesuai dengan asumsi dalam APBN kita yang memang memasang target di 95 kalau tidak salah ya untuk ICP kita. Dan itu memang agak cukup berat ya, tetapi tadi paling tidak harapan saya tetap di level 85 sampai dengan 95. Kenapa? Karena dengan demikian maka pemerintah pun akan mendapatkan benefit ketika harga minyak mentah dunia ini tidak mengalami penurunan. Secara otomatis ICP kita tinggi. Harapan saya adalah investasi untuk sektor hulu migas saat ini bisa terus berkembang, kegiatan eksplorasi juga bisa berkembang, PNBP kita juga bisa terus terjaga. Karena diperkirakan di 2023 komoditas lain juga akan mengalami penurunan seperti CPO ataupun nikel juga sudah mulai akan mengalami penurunan karena ekonomi yang memang diperkirakan akan sedikit lebih melemah jika dibandingkan 2022. Oke, ada harapan bahwa jika harga minyak melandai maka akan berpengaruh kepada BBM kita. Apakah bisa dikatakan demikian? Betul sekali, karena kalau kita tahu bahwa kita ini kan sebagai net importer ya, di mana harga minyak dunia ini sangat mempengaruhi terhadap biaya pokok produksi, di samping juga dengan adanya kurs mata uang rupiah terhadap dolar. Nah, saya perkirakan memang di tahun 2023 ini akan sedikit lebih banyak, akan sedikit mengalami penurunan terhadap harga BBM di dalam negeri, terutama untuk BBM non subsidi, di mana pastinya kalau kita mengacu kepada Kemen SDM nomor 62 tahun 2020, jelas itu bagaimana formulasi terhadap harga BBM umum tersebut. Maka saya perkirakan akan sedikit lebih rendah ataupun akan ada penurunan untuk BBM umum. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi, saya kira ini masih, terutama untuk solar subsidi ini masih cukup jauh dari keekonomian. Seperti di tahun 2023 tidak akan mengalami penurunan harga, tetapi akan beban daripada subsidi negara akan sedikit berkurang. Untuk Pertalite saya kira juga mungkin tetap dalam posisi yang diberikan kompensasi oleh pemerintah karena tetap di bawah keekonomian. Ketika di tahun 2023 saya tidak yakin pemerintah akan ada penyesuaian harga terhadap BBM karena sudah memasuki tahun politik, maka harga akan tetap ditahan di angka seperti saat ini, Mas. Tetapi secara umum untuk BBM umum saya perkirakan akan mengalami penurunan tahun 2023. Bahkan harusnya di awal Januari pun sudah ada penyesuaian untuk harga BBM umum. Paling tidak dari pemerintah ini bisa membantu ya tentunya untuk negara ya. Baik, terima kasih pengamat energi Pak Mamit Setiawan sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.